you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sulung sama Kak Devi dan Kak Novi. Yeay, apa kabar Kak Novi? Baik dong. Tetap sukacita? Tetap. Iya. Ya, teman-teman. Wah, masih online juga kita ini kayaknya Kak ya? Iya, kayaknya sampai akhir tahun deh Kak. Ya, nggak apa-apa teman-teman, meskipun tetap online, tetap bersukacita ya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita meskipun keadaannya seperti ini. Corona berarti masih belum pergi juga ya. Tetaplah bersukacita, memuji Tuhan karena itu menyenangkan hatinya. Oke. Yuk, kita mau mulai ibadah hari ini Kak. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan terus tambahkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar, dan biarlah kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji nama-Mu. Tolonglah kami, tambahkan sukacita, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini lagunya sukacita Kak. Jadi harus sukacita apa gimana ya Kak ya? Betul, harus tetap sukacita. Ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak lagu ini? Judulnya itu Berlimpah Sukacita Kak, tepatnya. Oh, yang ada SUKACITA itu ya Kak? Pinter. Oke. Ya. Pasti bisa itu Kak. Pasti, Kak Devi juga bisa kalau yang ini Kak. Ya, oke teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap? Oke semuanya, silakan berdiri keluar dari kursinya. Yo, semua berdiri ya. Kita mau sukacita sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah SUKACITA di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Susu kakak cici tata di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah susu kakak cici Tata di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, sukacita ya. Kenapa kita sukacita Kak?
karena ada kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita pasti bisa bersuka cita. Apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kita tetap suka cita. Wah, Kak Novi, selama pandemi ini Kak Novi ngapain aja sih di rumah? Kalau Kak Novi biasa masak-masak. Masak-masak. Iya. Bersih-bersih rumah, Kak. Selalu. Oh iya ya. Baca firman enggak, Kak? Iya dong. Nah. Tiap pagi. Waktu pandemi ini kita punya waktu lebih banyak ya, Kak ya. Iya. Banyak nganggurnya tepatnya ya. Karena sekarang sekolah tinggal klik, nah langsung sampai di rumah. Sampai di sekolah. Mau pulang klik, tutup, sudah di rumah ya. Jadi waktu kita lebih banyak ya, Kak. Iya. Nah, mari kita gunakan waktu kita yang lebih banyak itu, jangan cuma main game melulu terus gitu ya, Kak ya. Karena Kak Dewi kadang juga suka main game ya. Tapi gunakan waktu-waktu itu untuk belajar firman Tuhan yang lebih lagi ya, supaya kita juga semakin bertumbuh dan semakin menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau sudah baca firman gitu terus dibaca aja gitu, Kak ya. Biasanya sih kalau Kak Novi dulu waktu kecil Kak Novi kalau nggak paham, Kak Novi tanya ke mama, ke papanya Kak Novi. Oh gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Terus habis itu, oh ternyata artinya seperti ini ya. Nah setelah itu jangan cuma sekedar dibaca, kita lakukan apa yang Tuhan mau sehingga kita terus bertumbuh dan berbuah. Berbuah apa? Berbuah durian, Kak? Enggak ya. Kita berbuah buah roh ya. Kita sudah pernah belajar buah roh ya di pelajaran sebelumnya, sehingga kalian tahu, oh kita harus punya anak Tuhan, harus punya apa? Oh, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera ya, banyak kesabaran, kemurahan, kebaikan ya. Terus kemarin yang terakhir kita belajar tentang penguasaan diri. Wah, itulah fungsinya kalau kita terus belajar tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, teman-teman, kita pujikan satu lagu lagi, yaitu tentang judulnya apa, Kak ya? Kok lupa, Kak? Ini sebenarnya lagu wajib di kelasnya Kak Lagu Novi. wajib ya? Di kelas mana, Kak? Kak Novi TK. Oh, di kelas TK. Lagu ini selalu dinyanyikan sebelum firman. Ayo, pasti adik-adik yang TK pasti tahu ini lagu apa. Kak Dewi sudah lama nggak di kelas TK ini, Kak. Lagu apa ya? Yang itu loh. Ku buka Alkitab. Oh, I know ya. Lalu ku baca, itu kan? Iya, betul, Kak. Betul. Firman Tuhan, betul? Ada di hati. Oh, oke. Pasti semua sudah tahu ya. Ya, teman-teman, kita pujikan satu lagu ini ya dengan semangat dan sukacita ya. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi, Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wah, seru ya, Kak ya? Seru. Tambah kangen sama anak-anak, pengen ketemu ya langsung ya, tapi gak apa-apa, sabar dulu ya teman-teman.
kita tunggu sampai si corona itu pergi, baru kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Ya. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Ya. Apa yang harus disiapkan Kak Novi? Alkitab, Terus? buku, pulpen mungkin untuk catat. Ya. Dan yang penting linknya Kak. Oke. Pasti anak-anak sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu semua ya. Untuk linknya, kalau belum tahu bisa tanya ke papa mama. Semua sudah disiapkan, tinggal apa Kak? Tinggal diklik. Sudah sampai ke gereja. Ya, oke. Ya teman-teman, selamat beribadah. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah minggu online kita hari ini bersama Kak Devi dari GKI Sulung. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini kami masih boleh diizinkan untuk beribadah dengan badan yang sehat dan sukacita yang baru. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolonglah juga kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dengan sukacita, karena kami tahu ketika kami taat, kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, siapkan Alkitabnya, karena sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Yuk, siapkan semuanya ya, Alkitabnya terutama. Oke, kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 13. Panjang ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, mari kita baca. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, teman-teman, minggu lalu kita udah belajar tentang Daud, anak yang mengasihi Tuhan. Kalian masih ingat firman yang minggu lalu yang lewat PPT ya? Kita belajar bahwa Daud adalah anak yang sangat-sangat mengasihi Tuhan ya. Dan hari ini kita belajar apa yang terjadi dengan Daud, anak yang mengasihi Tuhan itu. Daud sangat percaya bahwa dia bisa hebat, dia bisa kemarin mengalahkan apa ya? Bisa mengalahkan singa, beruang ya, semua yang hebat-hebat, bahkan Goliat pun yang besar bisa dikalahkan oleh Daud. Tetapi Daud tahu bahwa itu bukan karena dia hebat, tetapi Tuhan yang hebat yang menolong dia untuk bisa melakukan segala sesuatunya itu tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Maksudnya apa? Daud itu dia dipilih Tuhan menjadi raja. Wah, raja loh, tidak main-main ya. Raja itu adalah seorang pemimpin yang paling besar di suatu negara. Ya, kalau di Indonesia kita ada Bapak Presiden, kita dipimpin oleh Bapak Presiden. Siapa ya Bapak Presiden kita? Bapak Jokowi ya. Kita tidak dipimpin oleh seorang raja, kita dipimpin oleh seorang presiden. Nah, pada waktu itu Daud dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi seorang raja. Nah, ketika seorang itu akan dipilih menjadi seorang raja, biasanya dia diurapin dulu, ya kayak didoain, begitu ya, diberkati oleh seorang nabi Tuhan, terus dia dipilih menjadi seorang raja. Tapi waktu itu, waduh, itu tugas yang sangat susah buat Nabi Samuel. Kenapa? Dia tadi bilang, aduh, kalau Saul tahu, nah siapa Saul? Masih ingat? Ya, raja. Dia adalah raja yang masih memerintah waktu itu. Dia bingung, aduh nanti kalau Saul tahu kalau aku memberkati seseorang lagi untuk menjadi raja, marah nanti dia. Nah, tapi Tuhan bilang kepada Nabi Samuel, pergi, ya, taat saja, kamu pergi, berkatilah. Nanti orangnya aku kasih tahu yang mana. Nabi Samuel semestinya dia, yang mana ya orangnya ya. Nah, tapi Tuhan bilang apa tadi? Sudah, kamu pergi aja, isi tandukmu dengan minyak, ya. Terus tadi bawa apa? Ya, bawa binatang untuk persembahan, ya. Nah, Nabi Samuel dia taat kepada Tuhan, dia pergi. Nah, setelah itu dia pergi ke Bethlehem sambil mungkin terus bertanya-tanya, yang mana ya kira-kira ini ya. Nah, setelah itu Tuhan itu dia disuruh mencari siapa? Isai, ya. Cari Isai. Wah, siapa?
Nah, Isai itu nanti punya anak, ya. Nanti tak tunjukin salah satu dari anaknya itu akan menjadi raja yang harus diurapi menjadi seorang raja. Setelah itu sampailah Nabi Samuel, ya, kepada Isai. Terus dia tanya, yang mana? Ini nih. Oh, bukan. Tapi Nabi Samuel sudah pikir kayaknya yang ini deh. Ternyata bukan, ya. Lagi satu lagi. Bukan lagi, ya. Yang kelihatannya mungkin gagah perkasa, keren begitu ya, cocok jadi seorang raja. Ternyata bukan juga, ya. Setelah semuanya lewat, dilihat-lihat, Tuhan itu terus berbicara kepada Nabi Samuel. Bukan Samuel sendiri ya yang menentukan, tapi Tuhan, ya. Tuhan yang kasih tahu, ya. Mungkin bisa, bukan yang itu, ya. Yang ini, bukan yang itu, ya. Nah, setelah semuanya kok Nabi Samuelnya bingung. Loh Tuhan, kok bukan semua? Terus dia tanya sama Isai, hei Isai, anakmu cuma ini aja? Enggak sih, ada satu lagi, ya. Bapak Isai bilang, dia punya anak satu lagi. Mana? Ya. Oh, masih ingat pekerjaannya Daud apa? Tugasnya Daud apa itu? Ya, gembala, ya. Itu anaknya lagi mengembalakan domba. Oh, coba suruh ke sini, ya. Panggil aja dia. Oke, saya suruh orang ya, panggil. Nah, terus akhirnya dipanggil. Soalnya kita tidak akan memulai perjamuan ini semua kalau anakmu yang itu tidak datang. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Nah, Daud dipanggil, ya. Wah, datang si Daud. Wow, Daud tadi disebut apa? Wah, ganteng ya. Mukanya kemerah-merahan, ya. Wah, keren sekali, tapi masih anak-anak gitu ya, masih kecil ya. Mungkin tidak mempunyai badan besar seperti kakak-kakaknya itu, ya cocok sebagai seorang raja. Nah, tapi tadi Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak melihat parasnya, ya. Tuhan melihat hati. Wah, keren ya Tuhan ya. Dia tidak lihat, wow keren, tinggi besar ya. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat hati. Apa maksudnya ya? Nah, nanti Kak Dewi jelaskan ya. Kenapa kok Daud yang masih kecil itu yang dipilih, yang mungkin badannya tidak segede kakak-kakaknya itu, tapi justru itu yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Nanti kita bahas. Ya. Nah, setelah itu ketika Samuel melihat Daud datang, Tuhan langsung berkata, ini orangnya, ya. Pilih dia, ya. Karena dia itu mencintai, dia itu sayang sama aku, dia taat sama aku. Nah, setelah itu si Daud datang, dia diurapi, ya, dia diberi minyak, ya, oleh Nabi Samuel, dan dia menyebutkan bahwa kamu ini loh, orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai raja. Nah, teman-teman, kenapa kok Daud itu dipilih di antara saudara-saudaranya yang tadi mungkin kekal gitu ya, besar-besar gitu ya? Mungkin secara fisik badannya Daud tidak sekeren koko-kokonya atau kakak-kakaknya tadi ya, tetapi ada satu hal yang Daud miliki dan itu sangat-sangat luar biasa, yaitu apa? Daud itu memiliki hati yang sangat mencintai Tuhan. Dia setia, dia mengasihi Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memilih dia. Nah, teman-teman, Daud itu anak yang menghormati Tuhan. Dan situ Tuhan suka. Makanya Daud dipilih menjadi raja. Ya, nah, kan masih ada Raja Saul, Kak. Kenapa kok diganti dengan Daud begitu ya? Ya, karena Tuhan tadi disebutkan, Tuhan, aku telah menolaknya, menolak Raja Saul. Kenapa Raja Saul tidak disukai atau mungkin ditolak sama Tuhan? Ya, karena Raja Saul itu tidak taat kepada Tuhan. Ya, makanya
Tuhan mencari orang lain yang taat kepada Dia, yang hatinya benar-benar untuk Tuhan, yang dia tetap setia, selalu setia, taat, sayang kepada Tuhan. Nah, di sini Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita harus seperti Daud atau seperti Raja Saul? Ya, pasti harus seperti Daud dong. Kita harus memiliki hati yang sayang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Oh, gampang sekali. Satu, teman-teman, rajin-rajinlah berdoa, ya. Berbicara kepada Tuhan. Tuhan itu senang loh kalau kita ajak bicara. Wah, selamat pagi Tuhan. Hari ini aku bersuka cita karena aku bisa bangun dengan badan yang sehat. Aku bisa sekolah, meskipun sekarang sekolah online, tapi bersyukur kita masih punya gadgetnya, masih ada wifi, ada kuota untuk bisa sekolah online, ya. Karena banyak teman-teman kita yang mungkin juga tidak bisa sekolah seperti kalian, tidak beruntung seperti kalian. Berdoa, mengucap syukur, nggak cuma berdoa waktu makan, ya, atau waktu mau tidur saja, enggak, ya. Berdoa, takut berdoa, senang berdoa, sedih berdoa, ya. Itu adalah anak yang sangat-sangat menyayangi Tuhan. Beribadah dengan baik, baca firman, memuji Tuhan, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sayang kita kepada Tuhan. Tuhan senang sekali mendengar kalian menyanyi, mendengar kalian berdoa, atau melihat kalian sedang membaca firman, direnungkan, nggak cuma dibaca cepat biar cepat selesai Kak. Dari Kejadian sampai Wahyu biar cepat Kak baca, bukan seperti itu, ya. Kita berdoa, terus baca firman, merenungkan, dan yang terutama adalah melakukannya. Taat. Daud adalah anak yang taat, ya. Ya, meskipun kadang Daud juga ada nakalnya begitu, kayak kita kan. Kadang taat gitu ya, kadang nakal ya. Aduh, Kak, aku kemarin nggak sengaja Kak, ya, contek. Nggak sengaja Kak, pukul gitu ya. Nah, ya Daud juga seperti itu, tapi Daud tetap hatinya benar-benar sayang kepada Tuhan, dan Tuhan melihat itu. Nah, kita taatnya bagaimana ya Kak? Oh, gampang. Taat sama mama papa. Contoh gampang sekali. Mama bilang, ayo mandi. Nah, anak yang taat, dia akan segera melakukan apa yang diperintah oleh orang tua. Jangan bilang begini, aduh ma nanti aja ma, ini masih mau main game. Atau masih mau nonton TV ma. Ya, siapa yang suka gitu? Ya kan, dari dulu kecil seperti itu, ya. Menunda-nunda pekerjaan yang disuruh oleh orang tua. Bagus enggak? Enggak, ya. Jadilah anak yang taat. Disuruh ibu guru, ayo kerjakan tugasnya, kumpulkan hari Rabu. Ya dikumpulkan hari Rabu. Jangan banyak alasan. Waduh, nggak bisa, kemarin nggak ada wifi jadi tidak bisa upload ke Google Drive, begitu, ya. Alasannya banyak untuk tidak mengerjakan, untuk tidak taat. Suka nggak Tuhan dengan anak yang seperti itu? Enggak, ya. Jadi teman-teman, milikilah hati yang sayang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, kepada ibu guru, ya, bapak guru, kepada kakak-kakak sekolah minggu, atau kepada siapapun yang memiliki yang mungkin lebih tua dari kalian, begitu, ya. Nah, anak yang taat adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang taat. Tuhan senang dengan anak-anak yang selalu bersuka cita memuji Tuhan. Oke adik-adik, nah dari cerita ini kita belajar untuk terus memiliki hati yang setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun, dan tetap bersyukur, bersuka cita di dalam
keadaan yang paling tidak enak di dalam kehidupan kita semua. Oke, sebelum kita akhiri firman hari ini, mari kita berdoa. Kita minta tolong kepada Tuhan untuk ditambahkan kasih dan juga ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman hari ini. Bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami untuk terus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk cerita Daud hari ini. Tolonglah kami untuk kami boleh terus taat, boleh terus memiliki kasih untuk menyayangi Tuhan, karena Tuhan sudah begitu sayang kepada kami. Dan juga tolong kami supaya kami boleh taat kepada Tuhan, pada Papa Mama, dan juga kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat yang kedua. Masih sama dengan minggu lalu kalau nggak salah ini ya. Betul? Mazmur 18 ayat yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Gampang ya teman-teman. Kita hafalkan, nggak cuma dihafalin aja, tapi harus benar-benar kita lakukan. Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu sayang kepada kita. Oke? Teman-teman, untuk craft hari ini kita akan membuat mahkota raja atau mahkota ratu kalau tuh yang cewek ya. Nah, kita hanya memerlukan sebuah kertas, bisa kertas karton ya, ataupun kertas buffalo. Ini ada pakai buffalo warna biru, kalian boleh pakai warna apapun ya. Kita butuh lem, gunting, alat tulis, dan beberapa kertas warna-warni seperti ini ya. Caranya gampang sekali. Pertama kita akan membuat pola mahkota. Nah, sudah jadi polanya. Lalu kita potong ya. Nah, mahkotanya sudah jadi. Nanti kalian kalau umpama kurang panjang, kalian tinggal tambahin lagi kertas ya. Nah, setelah itu bisa dipakai di kepala seperti ini ya. Oke teman-teman, gampang kan? Nah, selamat mengerjakan. Gimana firmannya hari ini? Seru kan? Ya teman-teman, kita sudah belajar tentang Daud yang sangat mengasihi Tuhan. Yuk, setelah ibadah ini kita terus juga mau berkomitmen, kita mau janji kepada Tuhan kalau kita juga mau sayang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus loh sayang sekali sama kita ya. Kalau nggak sayang, dia nggak mau tuh mati disalib ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Gak mau. Tapi karena Tuhan Yesus sendiri juga taat kepada Bapa di surga, dia mau melakukan semuanya. Itu semua juga demi sayangnya kepada kita ya. Kita balas cinta Tuhan dengan kita taat dan terus melakukan firman Tuhan sehari-hari di dalam hidup kita ya. Kita berjumpa lagi
di dalam ibadah online berikutnya. Tetap semangat, tetap bersukacita ya, meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap sehat ya. Ingat apa? Cuci tangan, terus pakai masker dan jaga jarak ya, supaya kita aman dari COVID. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye. So loved that it changed the world. We can change the world. In the beginning, when God made people, He made a boy